Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk bisa datang di hadirat Tuhan. Semuanya itu karena kasih dan anugerah Tuhan dalam setiap hidup. Pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan secara pribadi. Kita menyembah Dia Allah yang hidup. Sebab Dia Allah yang layak untuk kita sembah. Kita mengizinkan kuasa-Nya untuk bekerja dalam hidup kita. Jangan membatasi setiap kuasa Tuhan.
Biarlah
Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan Bapak, memberkati setiap pekerjaan mereka, memberkati apapun mereka usahakan Bapak. Biarlah persembahan ini semakin memperluas pelayanan Tuhan di tempat ini Bapak. Kami ingin memberikan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Engkau
Bapak Ibu semuanya, Shalom. puji Tuhan, semua sehat. Amin. Terima kasih kepada Pak Supri dan Ibu yang memberi kesempatan kepada saya pada hari ini. Saya dengan Bapak Gembala itu berkawan sejak kami masih sama-sama belum menikah. Dan Tuhan pertemukan kembali karena dalam wadah pelayanan. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata kintsugi, itu adalah satu kerajinan yang ada di Jepang. Teknik kintsugi ini lahir ketika ada seorang jenderal perang. Dia memiliki mangkok kesayangan, dan mangkok itu dipakai setiap hari. Bahkan di saat dia pergi perang, mangkok itu nggak boleh lupa dibawa. Sampai akhirnya mangkok itu jatuh berkeping-keping, dan dia sangat sedih. Bagaimana caranya dia berusaha supaya mangkok itu bisa dipakai. Dia kirim orang-orang ahli sampai ke negeri Cina, tapi tetap aja tapi tetap aja mangkok itu tidak bisa dipulihkan. Sampai akhirnya seorang seniman Jepang, dia melakukan satu teknik yang sangat rumit, sangat detail, sehingga keping-keping mangkok itu direkatkan kembali dengan lelehan emas murni. Saya berikan gambaran ini kepada kita semua. Hidup kita sebenarnya ketika Tuhan menciptakan kita itu berharga dan mulia. Tetapi karena dosa yang membuat kehidupan kita jadi jatuh dan berkeping-keping. Ibarat kalau sudah pecah, sudah tidak ada nilainya. Tapi kita bersyukur karena Allah yang kita sembah, Allah yang penuh kasih dan selalu memberi kesempatan kedua. Dengan lelehan darah Yesus itu direkatkan, dia memakai tangannya sendiri menempelkan keping-keping sisi kehidupan kita yang buruk, yang berantakan, dipulihkan Tuhan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Sehingga ketika kita yang menerima Yesus itu akan menjadi sesuatu yang baru, yang bernilai tinggi dan mulia di hadapan Tuhan. Manusia seringkali tidak bisa memberi kesempatan, tapi Tuhan Allah yang kita sembah selalu memberi kesempatan kepada kita. Tuhan tidak pernah lihat masa lalu kita, sisi buruk kita. Tuhan selalu melihat respon kita ketika kita mengalami panggilan Tuhan. Apakah kita mau diam di tempat atau mau mengambil kesempatan itu dan meresponi berjalan dalam agendanya Tuhan. Hari ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan, kita belajar dari seorang wanita di Perjanjian Lama. Bapak Ibu mungkin bisa membuka di dalam kitab Yosua pasal kedua. Semua orang pasti pernah mendengar kisah tentang wanita yang bernama Rahab. Dan kalau kita baca di Alkitab, ini sangat istimewa. Karena apa? Kebiasaan orang Israel, orang Yahudi, wanita itu menjadi orang kelas kedua. Jarang disinggung, jarang diekspos, kecuali dia benar-benar hidupnya memberikan sesuatu teladan sehingga Tuhan ingin kita belajar dari pengalaman hidupnya. Hari ini kita belajar dari Rahab. Saya mengajak Bapak Ibu membaca bergantian karena itu kebiasaan saya ketika menyampaikan firman Tuhan, mengucapkan firman. Karena firman itu hidup, firman itu adalah Allah sendiri. Amen. Percaya Bapak Ibu? Amen. Kalau kita mengucapkan, mendeklarasikan, itu
berarti kita mengkonekkan kita dengan surga. Kalau terkonek berarti kita akan peka menangkap apa yang Tuhan ingin katakan. Saya akan membaca ayat pertama, Bapak Ibu, ayat yang genap sampai nanti di ayat yang ke-15. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian di kota Yeriko, demikian ada orang datang kemari dari orang Israel untuk mencuri. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah dia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku telah tahu di mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah minuman kami yang diletakkan di atas sokor itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah mengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka dari atas sokor. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah memberikan air laut beraung di depan kami ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan pada kedua raja orang Amori yang menyaksikan sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu lepas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersama-sama dengan iman bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota, jadi pada tembok itulah ia diam. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita sudah membaca sekilas bagaimana Allah memerintahkan Yosua di pasal sebelumnya supaya bangsa Israel yang sudah berjalan di padang gurun selama 40 tahun
Dan ketika di depan mata, akhirnya mereka akan sampai pada tujuan tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Musa. Dan disitulah sudah di depan mata, perjalanan ini akan segera berakhir. Tetapi Tuhan katakan di tanah perjanjian itu bukan tanah yang kosong, tidak ada penghuninya. Tanah Kanaan dihuni oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Mereka menyembah kepada dewa-dewa, dan itu harus diduduki. Kata diduduki itu berarti ada penguasanya, harus direbut. Itu perintah Tuhan kepada Yosua. Yosua seorang ahli perang. Seorang ahli perang mau perang, dia tidak hanya asal emosi, dia pakai strategi. Makanya dia kirim 2 orang pengintai untuk mengamat-ngamati kota Yeriko. Pintu gerbang tanah Kanaan itu ada di kota Yeriko. Dan sampailah kita mendengar yang ditulis di Alkitab, seorang wanita yang tinggal di tembok Yeriko bernama Rahab. Dan hebatnya Alkitab tidak pernah sungkan-sungkan untuk menyebut status perempuan ini. Disebut, dikatakan dia perempuan Sunda. Bapak Ibu tahu kan istilah perempuan Sunda dalam kehidupan kita sehari-hari? Wanita yang profesinya melacurkan dirinya, hostess. Mungkin kalau zaman sekarang anak mahasiswa bilang ayam, ya ayam kampung lah, ayam leher lah. Nah, seperti itu. Alkitab tidak pernah menutup-nutupi status seseorang, profesinya. Jelas ditulis wanita Sunda. Selain itu dikatakan dia tinggal di tembok Yeriko. Karena dia profesinya melacurkan diri, otomatis rumahnya dijadikan hotel. Jadi menyediakan layanan plus, penginapan plus, itu yang dilakukan Rahab sehari-hari. Lalu kemudian bayangkan kalau status melekat di dalam dirinya seorang wanita Sunda, kira-kira respon kita sebagai masyarakat normal, apakah kita mau dekat-dekat wanita Sunda? Jawab jujur. Bagi seorang ibu punya anak perempuan, begitu ketahuan, wih, anakku punya teman pelacur, reaksi orang tua normal pasti akan melarang. Demikian juga kalau kita punya anak laki-laki, ketahuan bergaul dengan pelacur, kira-kira larangannya makin kenceng. Amit-amit jangan sampai jadi mantu saya. Betul? Jadi seorang Rahab hidupnya sangat tidak bisa diterima oleh masyarakat. Namun indahnya Rahab, meskipun kehidupan sehari-hari dia melayani nafsu bejat laki-laki, tapi hukumnya manusia kadang selalu mencibir wanitanya, sedangkan yang memakai tubuhnya kadang tidak pernah digubris, ya. Jadi inilah dunia tuh. Nah, sampai akhirnya pengintai yang diutus Yosua itu masuk ke rumah Rahab. Dari dialognya, dari cara berpakaiannya, Rahab langsung peka bahwa ini konsumen baru dan pasti bukan orang Kanaan, karena dia pelacur profesional. Dan dari sejarah Alkitab diduga Rahab itu bukan hanya profesional, tapi juga pelacur tingkat tinggi yang pelanggannya itu para pejabat di Yeriko. Sehingga ketika 2 pengintai itu menjumpai Rahab, itu bukan alamat yang keliru. Diharapkan dari mulut Rahab nanti dia bisa mengorek keadaan situasi kota Yeriko berdasarkan
dari daftar pelanggan yang dimiliki oleh Rahab. Seperti itu. Nah, namun ketika lihatlah casingnya berantakan, hidupnya nggak jelas, tapi ternyata diam-diam Rahab memikirkan perkara-perkara rohani. Firman Tuhan mengatakan bahwa yang pertama, next, lanjut, ya. Jadi kita tahu Rahab memikirkan perkara yang rohani. Sebab apa? Di dalam ayat yang ke-10 dan 11, ketika mereka berdialog antara Rahab dengan dua orang pengintai itu, Rahab ngomong, kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut terbelah di depan kami. Dia mendengar kisah-kisah kehebatan Allah Israel, yang dimana Tuhan menyertai Israel 40 tahun. Rahab tinggal di Yeriko, tempat yang terpisah jauh, tapi kabar tentang kehebatan Allah sampai ke telinganya. Dan Rahab benar-benar menyerap semua berita-berita tentang hebatnya Allah. Dia tidak melihat, dia juga tidak mengalami mujizat yang Tuhan berikan kepada umat Israel. Bagaimana hebatnya Allah membelah laut terbelah. Rahab tidak melihat, bahkan dia mungkin tidak ada di tempat di mana posisi air laut terbelah. Rahab juga tidak mengalami nikmatnya mana surgawi yang diberikan Tuhan kepada umat Israel selama 40 tahun. Rahab juga tidak pernah mencicipi burung yang dikirim Tuhan. Tetapi Rahab mendengar dan dia menyerah. Firman Tuhan berkata bahwa iman timbul dari pendengaran. Ketika dia mendengar dan dia meresponi, dia peka, dan mungkin dia berkata, inilah kesempatan untuk aku mengambil titik balik dalam hidup. Jadi setiap kita selalu diberi kesempatan Tuhan untuk turning point, berbalik arah. Tinggal persoalannya kita peka atau tidak. Dan ketika kita sudah dihadapkan, apakah kita mau meresponi panggilan itu dan kesempatan itu? Ketika dia tahu dua orang pengintai itu, dia ngomong, dia sadar betul bahwa Yeriko sebentar lagi akan ditaklukkan. Dia tahu betul, karena apa? Seluruh kota sekarang ini ketakutan dan gemetar, karena tak lama lagi Tuhanmu yang besar akan masuk ke kota ini. Jadi karena iman, akhirnya Rahab mulai melakukan langkah-langkah radikal. Dia tahu menyembunyikan mata-mata musuh kerajaan, hukumannya nggak main-main, ya kan? Setidak-tidaknya pasti akan diinterogasi oleh para prajurit. Kalau mungkin zaman sekarang polisi, yang namanya diinterogasi orang yang berwajib itu nggak enak, dibentak-bentak, diintimidasi supaya mental kita goblok. Rahab seorang perempuan berani mengambil resiko karena dia ingin hidupnya mengalami titik balik, mengalami terobosan. Sehingga ketika akhirnya dia tahu bahwa dua orang ini adalah orang Israel yang menyembah Allah yang besar, Allah yang hebat, yang akan segera merebut kota ini, maka Rahab tidak tinggal diam. Ketika akhirnya prajurit kota Yeriko memasuki losmennya dan berkata, kami sudah tahu bahwa di rumahmu itu ada mata
kata-kata yang masuk langsung to the point. Nah, kita kalau sudah dituduh, seringkali wanita itu gogrok ya, grogi gitu. Tapi lihat, karena iman, dia mempercayai, dia berani mengambil tindakan ini, dia mulai tumbuh iman bahwa Tuhan pasti akan melindungi, sehingga dia berkata bahwa memang tadi 2 orang itu, orang asing itu datang ke rumahku, tapi ketika menjelang malam mereka sudah keluar, gak tahu mereka sekarang lari kemana. Padahal sebenarnya Rahab sudah menyembunyikan 2 orang itu di sokong rumahnya, ditumpuki dengan jerami supaya tidak ketahuan. Tetapi dengan perkataan yang meyakinkan itu, sehingga membuat para prajurit percaya, sehingga rumah itu tidak digeledah dan keluar. Nah, ketika mereka mau tidur, Rahab naik dan menjumpai 2 orang pengintai ini, dan mulai dia berkata, berdialog, dan mungkin 2 orang pengintai ini juga menceritakan tujuan mereka mengamati. Nah, disitulah poin kedua Rahab yang istimewa. Ketika dia tahu dapat bocoran dari 2 orang pengintai bahwa sebentar lagi kota Yeriko akan ditaklukkan, dia kan juga tidak mikir bagaimana model perangnya. Ya kan, dia wanita yang biasa melayani laki-laki, nggak ngerti ilmu perang, nggak ngerti strategi perang. Tapi yang dia lakukan, dia menyimpan itu dalam hatinya, segala dialog, rencana-rencana orang Israel untuk masuk menduduki tanah Yeriko. Menyimpan dalam hatinya kelemahan perempuan. Maaf, saya pun juga perempuan. Seringkali kita tidak bisa mengekang mulut kita. Harusnya kita belajar kapan kita bisa bicara, kapan kita tidak boleh bicara. Kalau ada peribahasa mengatakan diam itu adalah emas, berarti yang namanya berlian itu ketika kita bisa peka mana saat kita boleh ngomong dan mana di saat kita nggak boleh ngomong. Itu yang namanya kita punya kualitas berlian. Dan Rahab benar-benar punya kualitas berlian. Dia simpan itu dalam hatinya. Bahkan nanti sampai dia melihat pasukan orang Israel masuk menyerbu kota Yeriko. Kita tahu model perangnya kan tidak langsung darder-darder seperti kita lihat perangnya Rusia Ukraina. Perangnya Tuhan beda dengan cara manusia. Yang Tuhan perintahkan tabut Allah jalan di depan, peniup sangkakala ada 7, dan mereka kelilingi tembok Yeriko sehari sekali. Dari hari pertama diputerin sambil tiup sangkakala, ya. Hari kedua puterin lagi. Rahab mungkin ya dia lihat dari loteng rumahnya, ini model perang seperti apa. Jangan-jangan yang diomongkan pengintai kemarin itu hanya untuk ngayang-ngayangi aku. Nah, tapi Rahab tetap bersikukuh, dia percaya. Dia belum melihat langsung mujizat. Bahkan dia tidak mengalami mujizat seperti orang Israel. Tapi dia benar-benar yakin. Sampai akhirnya ketika hari ke-7 dan itu diputerin 7 kali dan terjadilah mujizat, tembok Yeriko benar-benar roboh. Kuasa Tuhan bekerja. Itulah Rahab benar-benar bisa menyimpan rahasia supaya 2 pengintai ini selamat, supaya dia juga bisa punya kesempatan melihat kuasa Allah di depan mata dia secara langsung, yang selama ini dia hanya mendengar katanya, tapi dia merespon
Kita di sini sudah berapa lama kita mendengar suara Tuhan, firman Tuhan? Cek hidup kita. Apakah kita meresponi firman Tuhan dengan 100% bahwa firman Tuhan itu hidup dan berkuasa? Jangan sampai kita dipermalukan seperti ini. Ini belum ibadah, belum pelayanan, bahkan baptis pun belum, apalagi ikut pemuritan. Tapi hanya karena dia mendengar bagaimana Allah Israel itu sungguh-sungguh Allah yang patut disembah, bukan dewa-dewa di Kanaan. Dan dia mulai mengkristalkan hatinya, membulatkan hatinya, mengambil keputusan. Mari kita belajar dari kehidupan Rahab. Yang pertama tadi, iman tumbuh karena dia mendengar, hatinya terbuka dengan perkara rohani. Terus yang kedua, dia bisa menjaga rahasia. Lalu poin yang ketiga, yang membuat Tuhan begitu meleleh kepada Rahab. Kita lihat, dia tahu kalau nanti terjadi perang, pasti semua orang ini akan dibinasakan. Ya, jadi yang namanya perang, kalau sudah hukumnya itu saya mati duluan atau kamu yang mati duluan. Jadi tidak ada namanya, aku jangan ditembak ya, aku jangan ditembak, aku perempuan, aku anak-anak. Hukum perang itu berhak untuk membinasakan. Apalagi Tuhan perintahkan tumpas habis, duduki, itu berarti menumpas habis. Apakah Tuhan kejam? Katanya Tuhan penuh kasih, kok harus dibunuh, dibinasakan? Kriteria Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, meragukan kuasa Tuhan, itu adalah kekejian di mata Tuhan, dan Tuhan tidak suka. Jadi jangan pikir Tuhan marah ketika kita melanggar dosa. Kita tidak percaya kuasa Tuhan, itu sudah menimbulkan Tuhan marah. Sehingga perintah Tuhan, duduki dan tumpas, binasakan orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah. Rahab tahu bahwa itu cepat atau lambat akan terjadi. Maka dia mulai melakukan negosiasi kepada dua orang pengintai. Dia ngomong, aku sudah menyelamatkan kamu. Tolong nanti kalau bangsamu menyerang kota ini, aku dan keluarga jangan ditumpas. Secara tidak langsung, Rahab memikirkan keselamatan keluarganya. Di ayat 13 dia ngomong bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah, ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan saudara perempuan, serta semua orang-orang mereka. Artinya termasuk pembantu, staf, karyawan yang ikut kerja di rumah keluarga besar Rahab. Berarti hati Rahab memikirkan keselamatan jiwa-jiwa. Sedikit kesaksian dari saya sebenarnya juga waktu itu tidak pernah menyangka ketika saya masuk dalam ladang pelayanan Tuhan yang lebih dalam dan sangat unik. Karena apa? Sekarang ini saya membina kurang lebih 40 waria di Jogja, dan ada waria-waria di Solo, Magelang, Klaten, Surabaya. Tidak pernah terbayangkan. Awalnya cuma sepele. Ketika ada waria pengamen, ya Bapak Ibu tahu kan model pengamen waria itu yang bere-bere, cik-cik-cik. Nah itu dengan dandan perempuan, dia selalu lewat depan toko terus ngamen. Yang membuat saya tersentuh ketika diberikan uang, Tuhan Yesus memberkati mama gitu. Pertama sih kaget gitu loh. Seminggu 3 kali selalu mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Sampai akhirnya
gerakkan hati, coba kamu ajak bicara. Nah, singkat cerita terjadilah dialog. Saya tanya, kamu memangnya kenal Yesus? Kok kamu bilang Tuhan Yesus memberkati? Jangan-jangan kamu hanya latah supaya dapat uang lebih gitu loh. Nah, modus pengamen sekarang kalau berhadapan dengan orang yang pakai liontin sawit, itu ngamennya mesti lagu rohani supaya tidak dapat cerjing, tapi dapatnya 5.000 atau 10.000 gitu loh. Nah, seperti itu. Pengamen ini juga Tuhan Yesus memberkati. Lalu saya dekati, memangnya kau kenal Yesus gitu loh. Terus ketawa-ketawa gitu ya, melambai-lambai itu gitu loh. Pelan-pelan saya tanya, nama aslimu itu siapa toh? Joko. Terus nama bekenmu kalau kamu manggung gini pakai nama siapa? Rini. Gitu ya. Bayangkan, saya menggembalakan wahyu PR terbesar saya di waktu awal-awal berkenalan. Saya harus menghafal 2 nama. Karena mereka kan memang identitas mereka di KTP laki-laki, tetapi kejiwaan mereka perempuan, dan mereka berdandan perempuan lebih cantik dari kita yang perempuan, dan mereka punya nama perempuan juga. Ada nama aslinya Toto jadi Tino, ya kan? Joko jadi Rini, Kusriyadi jadi Kusuma. Nah, jadi itu yang terjadi sampai akhirnya dia minta dilayani. Jadi saya ngomong ke waria ini, oke, saya layani kamu ke kosmu di daerah Sorogenen. Awalnya cuma berempat, nggak ada pemain musik, cuma saya sama saudara saya, terus 2 waria di kamar kos itu. Ya kita nyanyi, karena bagi saya pelayanan itu nggak perlu alat. Tuhan sudah kasih alat alami, betul? Ada mulut, kita bisa memuji Tuhan. Karena Tuhan tidak lihat alat, Tuhan lihat kesungguhan hati kita. Nah, itu bergulir, yang punya kos ikut nimbrung, padahal dia dari seberang. Terus gedok tular, dia ajak tetangganya, sehingga akhirnya kamar ukuran kos tahu sendiri ukurannya berapa. Itu sampai bersembilan. Jadi rencana Tuhan tidak pernah kita mengerti. Pada saat pandemi 2020 mulai pandemi. Nah, 2020 Desember itu saya sudah kenal. 2021 saya mulai melayani Januari itu. Rutin di kos-kosannya. Sampai akhirnya dia menyerahkan hidupnya dan minta dibaptis. Lalu saya nebeng, kan saya bukan hamba Tuhan, ya kan? Persoalan, tetapi saya yang penting dia bisa dibaptis saat dia dapat Tuhan. Nah, terus dia suatu hari ngomong, Bu Ratna, kawan-kawan saya itu banyak loh yang sebenarnya pengen belajar firman Tuhan loh. Oh ya, belajar sungguhan. Saya bilang itu jangan-jangan hanya mau minta dikasih makan. Saya bilang itu enggak, mereka rindu loh. Oh ya sudah, gayung bersambut. Tuhan itu kalau bekerja nggak tanggung-tanggung. Kalau memang pelayan ini menjadi agendanya Tuhan, tapi Tuhan akan bekerja kalau kita meresponi dulu. Kalau kita tidak respon, Tuhan tidak akan bekerja. Jadi ibaratnya kalau kita minta mujizat, ibaratnya ini mujizat, ya toh? Kita minta mujizat. Lalu di seberang sini kita berdoa, Tuhan beri saya mujizat, Tuhan beri saya mujizat. Kita cuma doa toh, mujizatnya ya cuma mager di situ. Tapi ketika kita mengambil keputusan dan meresponi panggilan Tuhan, kita mulai bergerak selangkah demi selangkah. Ini pintu mujizat juga makin mendekat kepada kita. Itu cara kerja Tuhan yang perlu Bapak Ibu ketahui. Nah, gak diduga saya ditemukan dengan pimpinan pondok pesantren waria di Kota Gede. Dan saya diminta membina kerohanian anak-anak waria di sana sebulan 2 kali di dalam pondok pesantren itu. Ketika saya ditawari itu saya mak geger itu. Tuhan, ini guyonan gak sih Tuhan? Tuh, saya ini pengusaha Tuhan. Pengusaha aja bukan pengusaha yang sembarangan. Kok sekarang saya malah dikasih kesempatan untuk masuk yang dianggap
masyarakat. Ya. Siapa yang mau kalau ketemu waria terus bisa ajak makan, duduk bareng? Yuk coba cek, jujur. Ya kan? Nah, terus akhirnya dalam doa Tuhan bicara, Tuhan kasih password, dan password ini berlaku untuk kita semua kalau kita mau melayani Tuhan dengan dedikasi. Pelayanan Tuhan bukan profesi. Maaf, saya keras. Karena sekarang ini banyak orang sudah menyimpang. Kalau kita ambil keputusan melayani Tuhan, jangan jadikan pelayanan itu sebagai profesi. Kalau itu sebagai profesi, berarti kita hanya mengharap upah dari manusia. Tapi kalau itu landasannya dedikasi, berarti upah itu Tuhan yang akan berikan untuk kita. Tanamkan baik-baik, pelayanan Tuhan harus dedikasi. Jadi saya mulai April 2021 di dalam pondok pesantren di Kota Gede. Saya melakukan itu. Saya percaya kalau Tuhan yang putus, Tuhan pasti urus. Saya nggak bisa main musik. Ya cuma minta tolong aja kawan-kawan. Mau nggak kamu bantu saya gini-gini? Ya puji Tuhan. Tuhan nggak pernah kurang akal untuk menolong. Yang penting kita bergerak dulu. Ya, kalau kita nggak mau bergerak, nggak ada terobosan. Sampai akhirnya sekarang berjalan dari 4 orang, 5 orang, sampai sekarang kalau kebaktian bisa 50. Yang saya tidak pernah duga ketika kebaktian itu mulai bertambah, mereka bertambahnya itu bukan karena bawa waria juga. Dia ngomong gini, Bu Rana, aku boleh nggak ngajak tetanggaku? Bu Rana, aku boleh nggak ngajak ponakanku? Bu Rana, boleh nggak aku ngajak kawan sekolahku? Nah, langsung saya terbuka. Tuhan terima kasih. Ternyata ini jalan pintu gerbang. Jadi yang kita dulu ngertinya fokusnya hanya waria, ternyata Tuhan tambahkan jumlah untuk orang-orang yang waras juga. Karena waria itu juga manusia, bukan binatang. Hanya karena mereka mengalami pergaulan yang salah. Paulus mengatakan, kalau tidak ada orang yang mengabarkan dan menceritakan kasih karunia, apakah mereka juga akan ngerti tentang kasih Tuhan yang besar? Kalau kita hanya diam di gereja, pelayanan itu di gereja aja nyaman, enak. Padahal di luar sana masih banyak orang yang belum mengenal kabar baik tentang anugerah Tuhan. Makanya amanat agung Yesus berkata, jadikan semua bangsa murid, bukan follower. Kalau follower itu ada mujizat KKR, ikut bodong-bodong, ayo nonton pertunjukan ada mujizat. Tapi kalau seorang murid mau dibentuk lewat firman Tuhan dan bertumbuh, murid itu kan harus naik kelas, benar nggak? Bapak Ibu pengen punya anak nggak pernah naik kelas, TK terus, nggak naik kelas. Tuhan Bapa di surga juga demikian. Tuhan ingin kita, begitu kita ditanam, dilahirkan, bertumbuh kerohanian kita. Kita sudah dengar firman, jangan diam di zona nyaman, merasa titik, yang penting aku sudah selamat, aku sudah terdaftar di gereja, KTP-ku Kristen. Bukan itu. Ada perbedaan perlakuan Tuhan kalau kita nanti bertemu dengan Tuhan. Upah pahala itu beda loh Bapak Ibu. Ada emas, perak, batu permata, atau rumput kering jerami. Itu perbedaan upah ketika kita hidup di dalam dunia. Sudahkah kita menjadi tangan kepanjangan Tuhan? Seperti Rahab ini, belum ngerti firman, belum ikut PA, tapi ketika dia tahu bahwa
kota Yeriko akan masuk ke tangan orang Israel. Dia mulai bernegosiasi, mengajukan dirinya dan keluarganya untuk diselamatkan. Dan akhirnya betul. Kita lihat nanti endingnya, Bapak Ibu bisa baca di rumah. Lalu, apalagi yang hebat dari Rahab? Next. Maju lagi. Ya, ini tadi saya sudah katakan, dia berani mengambil resiko. Ketika saya masuk pelayanan waria, saya juga shock. Karena waria itu identik dengan dunia gelap. Karena yang cantik-cantik profesinya itu sebagai pelacur seperti Rahab, yang cantik-cantik. Dan akibat mereka seperti itu, banyak yang kena penyakit HIV. Jadi sangat kelihatan kalau mereka sudah terpapar sama yang masih belum terpapar, itu nampak jelas. Jadi saya katakan, Tuhan, kalau memang ini cara Tuhan memilih, ya saya terima. Saya cuma minta gini, Tuhan, sertai aku dimanapun aku melayani. Ketika pandemi, semua menutup pintu, betul? Tidak mau ketemu orang, kita moning orang aja menolak. Benar nggak? Waktu awal-awal pandemi mencekam, apalagi waktu PPKM Delta, di mana hampir tiap hari itu beritanya orang mati semua karena COVID. Tapi Tuhan itu baik sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, saya tetap sehat meskipun harus berusukan melayani mereka. Kemudian saya juga minta sama Tuhan, topang. Tuhan yang menopang, bukan dengan kekuatan saya. Karena saya apa sih? Saya bukan orang hamba Tuhan yang sekolah teologi, enggak. Tapi saya punya sekolah pribadi bersama Tuhan setiap jam 3 pagi, jam 3 pagi. Saya sudah bangun. Saya pengen jadi wanita VIP-nya di mata Tuhan. Di saat orang masih terlelap tidur, saya bangun. Saya ambil waktu worship dan belajar firman lebih dalam. Karena saya percaya firman ini hidup dan berkuasa mengubah kehidupan kita. Amin. Kalau kita percaya. Jadi kalau kita tidak percaya, tidak ada perubahan. Jadi biasa-biasa. Padahal Tuhan menuntut kita menjadi orang di atas garis. Jadilah jemaat yang punya motivasi menjadi yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Dia berani ambil resiko itu, dia lakukan. Berarti dia siap mati untuk Tuhan. Lalu yang membuat hati Tuhan melayani apa? Berikutnya kita lihat. Kalau Bapak Ibu baca di berikutnya, dia mau repot nurunin dari loteng pakai tali. Coba bayangkan, ya toh? Kita mau turun pakai tangga aja reposo banget kalau kita nggak biasa, ya kan? Ini pakai tali 2 orang laki-laki pengintai. Gak mungkin kita kirim pengintai yang badannya lemes cekingan gitu. Mesti kan yang tegak gak perkasa. Dia mau repot, bahkan dia mau kasih arahan. Karena dia orang Yeriko, jadi dia kasih arahan. Nanti kamu keluar dari rumahmu, kamu ngumpet dulu 3 hari. Sampai 3 hari kamu keluar. Dan jangan lewat jalan ini ya, jangan lewat jalan ini, lewat jalan sana. Itu artinya Rahab mau repot. Jadi kalau kita mau dipakai Tuhan, berarti siap untuk repot, siap untuk berkorban. Kalau kita landasannya dedikasi, bukan profesi. Ya. Jadi kita lihat Rahab orang yang sangat-sangat istimewa. Makanya akhirnya kita lihat reward yang diberikan Tuhan untuk Rahab di akhir hidupnya. Ketika akhirnya
Israel berhasil menumpas dan menduduki tanah Kanaan. Rahab benar-benar diselamatkan bersama keluarganya. Dalam Yosua pasal 6 ayat 25 dicatat, demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan ini di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Hadiah yang diberikan benar-benar Rahab dan keluarga besarnya akhirnya selamat, bahkan mereka tinggal di tengah-tengah. Berarti mereka diterima, padahal mereka bukan orang yang menyembah Tuhan. Dikatakan bangsa yang kafir, keturunan kafir, tidak ada darah yang mengalir sebagai bangsa terpilih. Tapi Tuhan melihat iman Rahab yang luar biasa. Tuhan kasih dia tinggal bersama orang-orang Israel. Dan diceritakan akhirnya Rahab itu nanti menikah dengan salah seorang pengintai itu dan melahirkan keturunan yang kalau ditarik garis lurus sampai kepada lahirnya Juru Selamat. Nama Rahab selalu didengungkan. Kalau kita buka Injil Matius pasal pertama, silsilah Yesus Kristus, ada 5 wanita yang masuk, namanya ditulis sebagai nenek moyang dari Juru Selamat, dan salah satunya Rahab. Luar biasa bukan? Dan kalau kita lihat di kitab Ibrani, judulnya saksi-saksi iman, pahlawan-pahlawan iman. Ibrani pasal 11 ayat 31. Ditayangkan ayatnya boleh? Kita baca sama-sama. Ini menjadi ayat emas firman Tuhan kita hari ini. Ibrani 11 ayat 31. 2, 3. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai dengan baik. Amin. Nah, Ibrani kalau kita baca itu deretan orang-orang hebat yang dipakai Tuhan. Rahab wanita sundal, pelacur, akhirnya ditulis sejajar dengan kebesaran Musa, sejajar dengan kebesaran Abraham, Yosua, bahkan nanti tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Kalau bukan kasih karunia Tuhan, tidak mungkin Rahab mengalami perubahan secara menyeluruh. Kalau Rahab aja yang masa lalunya berantakan, Tuhan beri kesempatan. Apalagi kita yang di sini. Saya yakin yang di sini hidupnya tidak ada yang sekejat seperti Rahab, betul? Tapi apakah sekarang ini persoalannya? Kita mau melangkah, melakukan seperti yang Rahab lakukan. Adakah kita meresponi? Kita punya kepekaan, kita suka dengan perkara-perkara rohani. Kita hidup sudah di akhir zaman. Sebentar lagi Tuhan tidak akan lama untuk datang. Dan sekarang ini dunia sedang menuju pada satu sistem. Dan itu sudah diceritakan di Alkitab. Berarti tidak lama lagi kita akan masuk yang namanya era baru. Pandemi ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sekarang memberi kesempatan seluas-luasnya
untuk kita maju bersama-sama menjadi hamba Tuhan. Tidak harus dengan sekolah teologi. Memang itu perlu untuk memperlengkapi, tapi yang penting kita mau melangkah, kita menghasilkan buah dulu, nanti akan diperlengkapi sendiri oleh Tuhan. Saya dulu kalau suruh ngomong di mimbar itu tidak bisa, Bapak Ibu. Benar, tetapi ketika Tuhan mau memperlengkapi apa yang nggak pernah kebayang, diberi oleh Tuhan. Bahkan cara kerja Tuhan melebihi yang kita doakan. Amin. Amin. Kita minta 1, Tuhan bisa kasih 10. Amin. Karena Tuhan kita tidak pernah terbatas kuasa. Amin. Kita yang sering membatasi kuasa Tuhan dengan otak kita yang kecil ini. Mana bisa memahami Tuhan yang besar dengan otak kita? Kalau tidak dengan iman, kita tidak akan bisa memahami hati Tuhan. Belajar seperti Rahab, bukan hanya iman, tapi dia mau mengambil keputusan. Iman tanpa perbuatan nol. Pahalanya yang kecil. Kita maunya bonusnya gede, nggak mau kerja, nggak mau repot. Ya enak aja. Orang dunia aja dalam dunia kerja, karyawan yang rajin sama karyawan yang malas bonusnya sama. Beda kan? Nah, enak jadi orang malas aja, wong bonusnya bodoh, ya kan? Apalagi Tuhan yang adil. Kita yang rajin, yang sungguh-sungguh dicatat oleh Tuhan, diperhitungkan Tuhan. Tapi yang hanya mau di sonanya, ya wes aku dinilai yang penting masuk surga. Ya masuk surga, tapi pahalanya juga tidak dapat mahkota. Kalau nanti yang lain dapat mahkota, kita tidak dapat apa-apa, iya. Jadi mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, mau keluar dari zona nyaman. Kita ini marketingnya Tuhan, marketing surga. Itu ikan-ikan masih banyak yang belum disentuh. Jadi kita belajar dari Rahab. Kalau mau bonusnya harus mau tanggung jawabnya. Jangan hanya mau bonusnya tapi nggak mau tanggung jawabnya. Ingat Tuhan kita, Tuhan yang memberi kesempatan dan Dia tidak terbatas. Yang penting kita merespon. Kalau kita tidak mau merespon, Tuhan tidak akan memperlengkapi. Jadi sebagai penutup dari firman Tuhan, kata kuncinya, Tuhan membenci dosa, tapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Jadi ketika nanti suatu hari Bapak Ibu dihadapkan dengan domba-domba baru, apakah itu pelancong, apakah itu wanita, apakah itu orang yang bejat di mata masyarakat, ingat passwordnya Tuhan. Pakai hatinya Tuhan ketika kita melihat orang-orang yang kita layani. Seperti Yesus melihat keadaan kita apa adanya, kita juga akan dimampukan untuk melihat keadaan orang-orang di sekitar kita dengan hati Tuhan, dengan mata Tuhan, dan kita dimampukan untuk bekerja dengan tangan dan kakinya Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu nyanyikan lagu lama, Berikanku Hati. Saya minta single maju dan kita akan bangkit berdiri. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku
sendiri. Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang harus merasakan kasih Tuhan yang besar. Karena itu Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan spirit rahat itu di dalam diri jemaat-Mu, sehingga mereka akan menangkap pesan-pesan Tuhan sesuai dengan kapasitas mereka. Mereka mengambil keputusan, mereka bergerak tidak diam saja, tapi mereka akan diurapi Tuhan, diperlengkapi Tuhan, karena Tuhan mencari orang-orang yang percaya. Tuhan, terima kasih. Tidak ada yang mustahil kalau Tuhan pegang kendali atas semuanya. Singkatkan Tuhan, supaya isi hati-Mu makin kami tangkap, sehingga kami berjalan menggenapi rencana-rencana Tuhan dalam hidup ini. Kami jadikan semua bangsa murid Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah kami semua. Amin. Kami tidak akan menyerah. Kami tidak akan berhenti di satu titik. Kami masih koma, karena Tuhan akan menuntun kami masuk dalam pelayanan yang lebih dalam lagi. Kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti bicara, tapi kami percaya Roh yang Maha Tinggi akan meneruskannya, sehingga hati mereka, hati anak-anak-Mu akan diperbarui. Mereka mengerti bahasa kasih Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Terus kita mendukung di dalam doa untuk Ibu Ratna dalam pelayanannya. Ya, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Mari kita sama-sama akan bawa persembahan di depan Tuhan. Mari kita persembahan kita di depan Tuhan. Mari kita angkat persembahan kita. Tuhan Yesus, kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami keluar dari zona nyaman, supaya kami melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan tugaskan bagi setiap kami, amanatkan bagi kami, dan kami percaya Tuhan pasti akan memberkati dengan kuasa, sehingga kami berjalan dengan kekuatan kami melayani Tuhan dengan kekuatan kami, tetapi kami melayani dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, jika sebentar kami akan persembahan kami di hadapan Tuhan. Tentunya kami percaya apa yang sudah Tuhan lakukan, apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami, tidak sebanding dengan apa yang akan kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kuduskan persembahan kami, hingga persembahan kami berkenan di hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami dengan doa kami. Amin. Tuhan
setiap jemaat terimpartasi oleh kuasa Tuhan untuk kita keluar dari zona nyaman. Dalam pelayanan memang harus keluar dari zona nyaman, saudara ya. Karena kalau ketika kita ada di dalam zona nyaman, ketika ada persoalan masalah, waduh saudara, kita pasti akan kecewa, kita pasti akan marah. Tetapi ketika kita sudah keluar dari zona nyaman, kita tidak kaget lagi. Amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, besok Minggu ibadah ucapan syukur perihal hari ulang tahun gereja kita. Ya, kita mulai tahun 2099. Tinggal hitung aja usianya sudah berapa. Kalau sudah remaja, sudah dewasa, ya mari kita bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Dan tentunya saya mengharapkan juga gereja, lingkungan gereja ini karena hujan, sering hujan, lingkungannya, rumputnya sudah tumbuh. Mari kita ambil bagian untuk bersama-sama membersihkan lingkungan kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya pikir itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Rana. Sekali lagi menyampaikan, mari kita bangkit berdiri. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, membawa harta yang beriman, yang memiliki dan ku hargai. Yesus aku buat kebenaran yang sudah Tuhan sampaikan buat kami. Ajar kami untuk kami menerima dengan sepenuh hati kami, untuk kami keluar dari zona nyaman, untuk menjangkau jiwa bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kini Roh Kudus terus memberkati dan campur tangan atas kehidupan hamba-Mu. Apa yang sudah Tuhan percayakan, Tuhan tambahkan karunia baru dalam hidup hamba-Mu, sehingga dapat membawa jiwa dan terus bisa membimbing orang-orang yang dianggap marginal sama masyarakat. Sebab ketika mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidup mereka, mereka adalah orang-orang yang berharga dan mulia di mata-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memakai Burana semakin indah di depan-Mu. Berkati seluruh keluarganya, berkati semua pelayan, berkati rekan sekerja yang bantu Burana. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap jemaat-Mu yang saat ini hadir. Apa yang menjadi perkumpulan persoalan kehidupan mereka, kiranya tangan yang penuh berkat berkati mereka, baik rumah tangga mereka, baik pekerjaan mereka, baik ekonomi rezeki mereka, baik suami, baik istri, anak-anak, orang tua, studi, apapun yang dilakukan, Tuhan berkati. Yang sakit Tuhan jamah dengan kuasa-Mu. Kami mengucap syukur atas karya Tuhan yang juga Tuhan limpahkan buat Pak Budi dan juga Ibu Nela. Tuhan terus sempurnakan kesehatannya, dan Tuhan jamah dengan kuasa-Mu Pak Bambang Piarto supaya Tuhan pulihkan kondisi kesehatan dalam nama Yesus. Begitu pula jemaat-Mu, jika saat ini ada di antara mereka yang sakit, tangan-Mu tidak pernah kurang panjang dan mata-Mu selalu terus memperhatikan kehidupan mereka. Jamah dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih. Minggu depan gereja-Mu berulang tahun. Tuhan tolong gereja-Mu ada ini bukan semata
Tuhan tambahkan jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Tuhan terima kasih Tuhan. Perjalanan yang begitu panjang, berliku-liku, tapi kami percaya Tuhan menyertai dan Tuhan ada di dalamnya. Sehingga gereja ini gereja yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kota kami Jogja juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan berkati kota kami, di mana besok pada tanggal 28 sampai 30 ada diklat taruna siaga bencana. Mereka juga sebagai kepanjangan tangan gereja Tuhan untuk membantu orang-orang yang dalam terkena musibah bencana alam. Bukan hanya musibah bencana alam, tetapi juga bencana sosial, supaya mereka berangkat dari hati, menolong dengan kasih. Sebab itu Tuhan berkati mereka, berkati acara mereka, berkati para pejabat yang akan hadir untuk membuka dan menutup, berkati para mentor, berkati semua panitia, berkati semua Tuhan. Jika sebentar kami akan pulang, kami akan meninggalkan tempat ini, Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja dan segala Raja, Tuhan dan segala Raja. Sebelum kami di hadapan Tuhan, kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Semuanya diberkati Tuhan. Angkatlah kedua tangan-Mu, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Biarlah Engkau punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sebab yang menjadi penolongmu adalah Tuhan, bukan dunia ini. Yang menjadi penolongmu adalah Tuhan. Sungguh alangkah indahnya jika kita menyerahkan segenap kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Sebab itu pulanglah, terimalah berkat anugerah sukacita dan sejahtera kasih sayang sempurna, berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Tuhan akan membawamu naik dan bukan turun. Tuhan akan membawamu maju dan bukan mundur. Maka segala perjalananmu akan diberkati Tuhan. Segala mara bahaya, sakit, penyakit dialihkan dari hidupmu, dan engkau tetap sehat karena Tuhan Yesus menaungimu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa kami penuh iman. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. ibadah kami pagi hari ini. Sertai perjalanan kami di dalam nama Tuhan